Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Dasar Negeri Brembun Kecamatan Tambak, Bapak Maroni SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Brembun, dan yang kami sayangi, yang kami banggakan, dan yang berbahagia seluruh anak-anakku murid kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah selalu kita panjatkan atas limpahan nikmat karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di ruang pertemuan di SD Negeri Brembun dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Salawat dan salam tentunya selalu kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Baik, anak-anakku sekalian, Bu Guru di sini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, pembukaan sekaligus sambutan. Yang ketiga, penampilan-penampilan. Yang keempat, hikmah Isra Mi'raj. Yang ketujuh, penampilan kembali. Yang delapan, tayangan Isra Mi'raj. Kesembilan, santunan anak yatim dan fakir miskin. 10, doa bersama. 11, penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Tilawah Nanda Anindita Kesha. Oh, mohon maaf, terbalik. Yang akan dibacakan oleh Anindita Kesha dan Sari Tilawah Dafa. Anak-anak, jika nanti saat pembacaan kalian mendengarkan, menghayati ya, tidak boleh ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Almahdi Falij dan Ananda Anindita Kesya sebagai sari tilawat. Semoga dengan membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran dapat menjadi penerang kita di alam kubur nanti. Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan sekaligus sambutan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Markoni SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Perembun, anak-anakku
murid SD Negeri Prembun yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga wali siswa atau wali murid yang saya hormati pula. Marilah yang pertama dan utama kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tanggal 15 Januari 2026 menjelang bertepatan tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, kita semuanya masih diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul bertemu di SD Prembun ini, khususnya di ruang aula ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka yaitu kita belajar bersama memperingati peristiwa yang sangat penting, momen yang sangat penting bagi umat Islam seluruh dunia, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok diam aja? Bagaimana kalau ada yang menyebut nama Nabi, kamu menjawab apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah menjadi umatnya dan juga bisa dan mau mempelajari dan mengikuti ajaran dan tuntunannya, dan mudah-mudahan itu adalah bekal anak-anakku atau kita semuanya dalam rangka yaitu mengarungi kehidupan di dunia dan juga nantinya sebagai bekal di alam akhirat. Allahumma amin. Tentunya dengan istiqomah nanti Nabi kita akan memberikan bantuan kepada kita, yaitu memberikan syafaat pada yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang berbahagia, tentunya tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada keluarga atau teman atau mungkin tetangga yang sakit, mari kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau cepat diberi kesembuhan sehingga nanti bisa melaksanakan ataupun beraktivitas bersama kita seperti semula. Maka dari itu anak-anakku, mari kita belajar bersama, saling menghormati, saling memberikan, saling mendoakan. Halo, hai hai hai. Jadi Pak Kepala satu orang lawannya adalah 116, sehingga persaingan bicaranya adalah kalah mutlak, apa ya? Kalah mutlak, kalah telak. Iya. Tadi pada waktu peracara Bu Guru Agama sudah menyampaikan, saya Bapak Kepala mendengarkan, yang berbicara bergantian, jangan saling bersautan. Oke, siap? Siap? Siap dimulai? Pak Kepala lanjut? Lanjut? Lanjut. Bu Fatona, kayaknya
pojokan sini perlu ada bu guru loh. Iya. Nah, oke, siap. Mohon izin Ibu dan Bapak dan anak-anakku. Yang pertama dan utama kita sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu dan Bapak Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Perembun yang telah merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu peringatan Isra Mi'raj dalam rangka adalah sebagai media pembelajaran bagi khususnya anak-anak kita dan juga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan, dipersiapkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dan Tenaga Pendidikan beserta tentunya dukungan dari wali murid, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal ibadah Bapak Ibu semua ataupun kita semuanya. Dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada anak-anakku murid SD Negeri Perembun yang tercinta, yaitu sudah mengikuti apa yang telah direncanakan, dilaksanakan, dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan hari ini tidak hanya kumpul dan duduk di aula, tetapi anak-anakku nanti akan mendengarkan, memahami, mempelajari apa hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegiatan ini tentunya banyak sekali manfaat dan juga faedahnya untuk anak-anakku dalam rangka untuk memperkaya, untuk mempelajari sebagai bekal anak-anakku dan juga nanti mencontoh, menteladani. Benar ya? Bahasanya benar Bu Fatona? Menteladani, yaitu Nabi kita sesuai dengan ajaran dan sebagainya, tuntunannya, sehingga anak-anakku nanti harapan dari Bapak Ibu Guru dan orang tua adalah anak-anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, tentunya selaku Kepala Sekolah sangat-sangat terima kasih dan sangat mendukung apa yang menjadi rencana dan program dari Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku yang nantinya akan menerima rencana ataupun pelaksanaan persiapan baik itu adalah pembelajaran maupun kegiatan yang lainnya demi untuk pembentukan karakter anak-anak kita, yaitu tadi adalah bisa meneladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita ataupun Bapak Ibu Guru kita dalam rangka untuk mempersiapkan anak-anakku sebagai generasi penerus. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya hormati, Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa ataupun momen yang sangat penting dan tidak hanya diperingati dan tidak hanya dipelajari oleh anak-anak kita ataupun bangsa Indonesia, tapi adalah diperingati dan dipelajari seluruh dunia, yaitu bagi umumnya adalah umat agama Islam. Sehingga dengan nanti memperingati Isra Mi'raj, anak-anakku nanti bisa mempelajari
Isra Mi'raj itu apa, perjalanan Nabi dari mana ke mana, dan nanti hasilnya apa, dan itu hikmahnya apa. Itu adalah nanti akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ibu Fitriani selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Perembun. Anak-anakku, tadi sudah dibacakan, yaitu surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna barakna aulahu binuriyahu min ayati min ayatin innahu was-sami'ul alim. Jadi itu tadi sudah dibacakan teman kamu, dan artinya adalah perjalanan Nabi kita, yaitu malam hari sebagai utusan Allah SWT yang menerima wahyu dengan pendampingan malaikat Jibril. Beliau mendapatkan tugas, yaitu penerima wahyu sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat Islam sedunia. Halo anak-anakku, apakah anak-anakku sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Ada berapa rakaat? 17. Anak-anak membaca Al-Fatihah berapa kali? Berapa? 25? Masa 25? Rakaatnya berapa tadi? 17. Berarti Fatihahnya berapa kali? Ya 17, ya kan? Jadi pertamanya adalah ditugaskan untuk 50 kali dalam satu hari, tetapi dengan mengingat, menimbang dengan kecerdasan Nabi kita, yaitu memperhatikan umatnya dan sebagainya, sehingga Allah finalnya adalah memberikan wahyu sholat 5 waktu sebanyak 17 rakaat, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Mas Gali, kalau sholat subuh berapa rakaat? Bosit, aku takut Mas Gali. Kalau yang tidak ditanya jangan menjawab. Mas Adrian, yang lain diam. Coba kelas 6, hafal nggak rakaatnya? Kalau hafal berarti anak-anak melaksanakan. Mas Adrian, kalau Mas Adrian sholat maghrib berapa rakaat? Berapa? 100. Tepuk tangan. Oke, tanya lagi. Kelas berapa yuk? Bu Fitri. Yusuf mana? Yusuf kelas 3. Kelas 3 ya, betul ya? Mana? Anu, rumahnya mana? Rumahnya mana ya? Nanti? Depok. Iya, angel banget loh. Perbatasan Pring Tutul. Mas Yusuf, kalau kamu sholat isya membaca Fatihah berapa kali? Saya jenenge Yusuf sopo? Siapa? Hah? Yang namanya Yusuf siapa? Berapa Mas Yusuf? 4 kali 100. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri, Bapak Ibu semua ya. Ternyata anak-anakku melaksanakan sholat 5 waktu. Buktinya ditanya berapa rakaat, berapa Fatihah yang dibaca. Alhamdulillah dia bisa dan tahu. Berarti dia melaksanakan. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa mempelajari lebih lanjut
agar anak-anakku nanti menjadi anak yang soleh-soleha, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan juga berbakti kepada bapak ibu guru. Halo, salsa sampai di mana tadi Pak Kepala? Sampai pesan apa tadi? Bolu kukus. Iya. Saya ini lakonnya Sasa baru bolu kukus bukan pecel. Iya. Boleh Pak Waris, salsa boleh bawa pecel, boleh bawa bolu kukus, asalkan Pak Guru pesan dan bayar. Ya. Itu bagus itu, berarti kan sudah punya bakat bisnis. Mudah-mudahan salsa bisa mengembangkan. Oke, salsa kok salsa sih? Hah? Iya, kok panggilannya itu? Itu boleh dikembangkan, gak usah takut, gak usah minder. Itu adalah Pak Kepala menyampaikan seperti itu adalah untuk penguatan, untuk motivasi untuk dikembangkan. Itu adalah bakat untuk bisnis ataupun berjualan. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini nanti setelah kegiatan ini anak-anakku bisa memahami apa sih itu Isra Mi'raj dan sebagainya. Nanti pada waktu perjalanan Nabi itu mendapatkan apa saja dan memberikan contoh apa saja, dan Nabi kita itu bagaimana sifatnya, apakah anak-anak bisa mempelajari dan meniru, itu adalah nanti adalah diuraikan oleh Bu Ustadzah, yaitu Bu Fitri. Maka dari itu anak-anakku harus bisa memperhatikan bila mana nanti Bu Fitri menyampaikan uraian apa hikmah Isra Mi'raj, anak-anakku harus memahami dan tolong Bapak Ibu wali siswa nanti tetap minta hasil dari apa yang kita laksanakan pada pembelajaran hari ini. Laporan apa yang disampaikan oleh Bu Ustadzah nanti bisa diringkas dan mendapat apa yang dilaporkan oleh Bapak Ibu guru, dan akan mendapat nilai, yaitu nanti menunjang kelulusan ataupun naikkan kelas. Karena penilaian itu tidak hanya tes atau ujian, tapi adalah anak-anakku memperhatikan, mengikuti kegiatan itu nanti tetap penilaian dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu dan anak-anakku, walaupun pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj sangat-sangat sederhana, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari peringatan Isra Mi'raj di SD Perembun, dan mudah-mudahan nanti ke depan kita semua bisa merencanakan lebih awal, sehingga nanti bisa melibatkan tidak hanya para siswa dan juga nanti melibatkan Bapak Ibu wali siswa dan juga mungkin warga sekitar, sehingga nanti hikmah dari peringatan agama Islam tidak hanya di Isra Mi'raj, tapi nanti berbagai ada peringatan 1 Muharram, ada peringatan Maulud Nabi dan lain sebagainya, nanti bisa dilaksanakan dan direncanakan lebih awal, sehingga nanti bisa melibatkan banyak audien ataupun tamu undangan, sehingga nanti bisa menambah khasanah hikmah dari peringatan keagamaan Islam, dan memberikan motivasi dan memberikan pendidikan karakter kepada anak-anakku dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2000 berapa? Yaitu 45.
Berarti tinggal berapa lagi Bu Fatona? Tinggal 15 tahun lagi adalah menuju Indonesia Emas. Anak-anakku adalah nanti adalah generasi yang akan mengisi Indonesia Emas. Kalau kamu tidak belajar, salah apa ketinggalan satu langkah akan ketinggalan semuanya. Maka dari itu, apa yang menjadi pembelajaran pesan pendidikan dari Bapak Ibu guru, mohon anak-anakku harus memperhatikan dan melaksanakan, tidak hanya menuruti emosi dan kesenangan sesaat, karena nanti anak-anakku akan merasa rugi, akan merasa kecewa, yaitu waktu besok anak-anakku sudah telah dewasa. Kalau sekarang kamu belum merasakan, tapi besok anak-anakku akan merasa, oh aku dulu gak mau belajar, oh aku dulu gak mau kegiatan dan sebagainya. Itu anak-anakku. Mengingat waktu, uraian hikmah saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Ustadzah, dan nanti Bapak Ibu guru yang lain akan mengisi di kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan pada hari ini adalah merupakan kegiatan yang mulia untuk anak-anakku, dan mudah-mudahan anak-anakku nanti membawa dan bisa melaksanakan apa yang menjadi hikmah dari peringatan Isra. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2026 bertepatan tanggal 15 Januari 2026 dan juga menjelang 27 Rojab 1446 Hijriah dinyatakan dibuka. Dengan bagian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana nanti Pak Kepala tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai. Mohon diselesaikan sampai tuntas, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelas 1 mau menampilkan hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Ikhlas. Silakan kelas 1 maju. Kelas 1 maju mana? Ayo. Kelas 1 hadis maju.
Ini penampilan dari murid kelas 1 yang sudah membacakan surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Untuk penampilan selanjutnya dari kelas 2, mana kelas 2 yang akan menampilkan? Silakan maju ke depan. Kelas 2 akan menampilkan membacakan rukun iman dan rukun Islam.
Semuanya anak-anak ayo mendengarkan. Kita ngaji hikmah Isra Mi'raj. Persiapkan diri kalian ya. Simak, perhatikan, dengarkan baik-baik. Hikmah Isra Mi'raj akan disampaikan oleh Ibu Fitriani SPDI. Silakan kepada Ibu Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Perembun Bapak Markoni SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Perembun, dan yang Bu Guru sayangi, Bu Guru banggakan kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara apa ya anak-anak? Iya, kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang lurus dan benar. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Masih semangat? Iya, masih semangat. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi dimulai. Berarti kalau sudah konsentrasi dimulai, kita fokus. Coba diam ya. Nanti seperti Bu Guru di sini, yaitu sama seperti pelajaran agama. Nanti ada Bu Guru yang Bu Guru tanyakan kepada kalian. Ya, coba. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. No. Wush. Iya. Udah. Kalau sudah itu tidak dorongan. Coba Bu Guru tanya, apa sih ya yang namanya Isra Mi'raj? Apa yang kamu dengar dari kata Isra Mi'raj? Apa?
Ada yang bisa jawab? Ada yang mengartikan Bu Guru Isra Mi'raj itu pengajian. Pengajian di masjid Bu Guru. Tapi Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Di mana pada malam hari? Iya, dari Masjidil Haram ke iya betul, ke Masjidil Aqsa. Terus dilanjutkan kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah langit ketujuh, ya, yaitu perjalanan 1 malam. Kalau kita dipikir, halo Mas Damar, Mas Junior, mau mendengarkan apa tidak ya? Ini adalah sebuah pelajaran. Coba Bu Guru tanya, kalau dalam 1 malam kita pikirkan, kita nalar perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit 7, sampai apa tidak? Padahal itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ada apa? Ada pesawat terbang. Iya. Tapi atas kekuasaan Allah, atas izin Allah, sampailah dalam 1 malam, yaitu pada malam menjelang malam Rasulullah berangkat. Nah, dalam keberangkatannya itu zaman dulu, kalau kita tahu di daerah Mekah itu menggunakan apa? Hewan apa yang terkenal di Mekah, di Arab? Onta. Bagaimana jalannya onta? Bagaimana jalannya onta? Cepat atau lambat? Iya, lambat. Tapi ini dalam perjalanan itu Allah memberikan sebuah, yaitu memakai yang namanya burung buruk. Apa? Burung buruk, yaitu semacam burung yang ada sayapnya. Itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita nalar, tidak ada apa, semacam kuda kayak burung, ada sayapnya. Tapi itulah makhluk Allah yang menjadi menemani Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ya, hewan yang mirip dengan kuda tapi bersayap. Ya, wah. Dalam Isra Mi'raj tersebut, tadi kamu sudah mendengarkan apa yang Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan, yaitu pelajaran yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Setelah sampai ke mana? Sidratul Muntaha, ke langit, Rasulullah itu bertemu dengan para nabi lain yang ada di langit. Tapi dalam perjalanan semuanya itu diibaratkan bahwa sebuah peristiwa-peristiwa yang menggambarkan ada di bumi. Halo, yo, halo. Coba Mas Rama,
hadapnya jangan hadap ke sana, hadapnya ke sini. Iya. Coba jangan lempar-lemparan ya. Mau lanjut? Bu Guru tidak akan lama. Tenang saja, Bu Guru tidak akan lama karena nanti masih ada lainnya, ada acara lainnya, yaitu tampilan-tampilan kalian. Makanya dengarkan dulu ya. Siap? Ya. Setelah di langit 7, salah satunya adalah perintah melaksanakan sholat. Pertamanya Rasulullah oleh Allah itu diberi mandat bahwa umat Islam itu melaksanakan sholat 50 waktu. Sanggup apa tidak? 50 waktu dalam sehari semalam. Sanggup apa tidak? Iya. Nah, alhamdulillah Rasulullah itu seorang Rasul yang menyayangi umatnya sehingga memikirkan kondisi umatnya. Apa iya ya umatku mampu 50 kali sehari semalam melaksanakan sholat, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk makan, tidak ada waktu untuk bekerja. Maka Rasulullah naik banding ke Allah, menyampaikan, ya Allah, umatku itu kecil-kecil, umatku tenaganya kurang, masa diperintah sholat 50 kali. Ya Allah, kalau dibolehkan diturunkan, jangan diperintahkan 50 kali. Oleh Allah diizinkan apa tidak? Diizinkan. Ya. Jadi diizinkan oleh Allah berkurang. Terus berkurang, semakin berkurang, yang tadinya 40 terus berkurang 10. Mas Rasulullah juga masih memikirkan umatnya. Ya Allah, umatku 10 kali dalam sehari semalam itu tidak mampu melaksanakan. Maka ya Allah, mohon maaf, saya minta diturunkan kembali perintah sholatnya sejumlahnya ya Allah. Akhirnya sampai pada 5 kali sehari semalam. Apa saja sholatnya? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya. Nah, ketika Rasulullah turun, belum sampai ke bumi, tapi sudah turun di langit yang di bawahnya, bertemu dengan nabi lain supaya usul lagi. Tapi Rasulullah sudah malu lah, saya sudah malu, bolak-balik sudah minta keringanan kepada Allah supaya dikurangi. Insya Allah 5 kali sehari semalam umat saya bisa melaksanakan. Betul? Kita bisa melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam? Betul. Tapi masih ada saja yang masih bolong-bolong. Akhirnya ketetapan bahwa sholat sehari semalam 5 kali ditetapkan, bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kewajibannya melaksanakan sholat. Iya betul. Sholat adalah tiang agama, ya.
Kita lanjutkan. Ketika Rasulullah sudah turun ke bumi, kembali lagi, kemudian diceritakan bahwa Rasulullah satu malam setelah sampai ke langit, sahabat atau bahkan orang Quraisy itu tidak percaya, maka dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang bohong. Rasanya tidak percaya, masa perjalanan ke langit hanya satu malam, memakai apa? Itulah orang-orang yang tidak beriman. Makanya apapun orang yang tidak beriman, berbicara apapun tidak percaya. Makanya kalau di hati kita, lisan kita, perbuatan kita sudah mempercayai, Mas Kakak coba jangan seperti itu ya, sudah mempercayai bahwa kita beriman, insya Allah apapun keputusan Allah, perintah Allah, kita akan menjalankan. Ya, lanjut. Mau lanjut? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bu Guru sudah sedikit masih ingat perintah sholat sehari semalam berapa kali? 5 kan? 5. Coba, jadi apa yang dipelajari dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang dipelajari 1. Yuk, ini yang dipelajari dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat istimewa dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Coba Bu Guru tanya, jumlah nabi semuanya berapa? Betul, 25. Tapi dari jumlah 25 hanya Nabi Muhammad sendiri yang ketika Allah memberikan sebuah perintah langsung ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Yaitu tandanya bahwa Nabi Muhammad adalah istimewa dan sangat dicintai oleh Allah. Sebaliknya juga Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Makanya besok di hari kiamat Nabi Muhammad akan mengusahakan umatnya yang beriman. Ini untuk yang beriman. Untuk yang tidak mau beriman sih itu sudah resiko apa yang diperbuatnya sendiri. Akan mengusahakan bahwa umatnya nanti akan diberi syafaat. Diberi syafaat sih itu apa ya? Minta kepada Allah diberi keringanan hukumannya. Nah, kemudian yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj, apalagi yang dapat diambil adalah sholat merupakan ibadah yang paling penting. Bu Guru tanya, ketika pembiasaan sholat duhur berjamaah, kalian sudah khusyuk apa belum? Kelas 3, 4,
khusyuk. Berarti kamu sadar sendiri sebenarnya saya belum konsentrasi dalam sholat. Bahkan ketika Pak Guru imami sudah mulai, masih ada yang bermain, tidak dandang berdiri dan mengikuti. Kalian mau berubah atau ajak seperti ini? Mau berubah atau ajak berubah? Kemudian apa lagi? Yang ketiga yaitu doa. Doa merupakan hal yang terpenting yang selalu kita harapkan. Doa merupakan harapan, harapan kepada Allah. Apapun permintaan Allah, permintaan kita kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tergantung kamu berharapnya itu sangat berharap, atau hanya sekedarnya, atau hanya main-mainan. Doa kita sekarang ada yang baru 5 tahun dikabulkan. Doa sekarang ada yang baru 1 tahun dikabulkan. Ada yang doa sekarang 1 minggu langsung dikabulkan. Bahkan ada doa yang berarti umat yang sangat istimewa, doa sekarang hari ini juga dikabulkan. Itu bagaimana cara kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangi ya. Bu Guru tanya, nanti yang bisa. Tadi dari peristiwa Isra Mi'raj, apa yang dapat diambil tadi? 3. 1 ya, sholat 5 waktu. 2 ayo Nadif, yang kedua apa? Nadif, kakak? Enggak, berarti tidak memperhatikan. Yaitu Nabi Muhammad sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah doa. Doa itu Allah sangat menyukai umatnya, orang hambanya yang berdoa, ya. Coba yuk, nanti kalian ada waktu istirahatnya, tapi Bu Guru harapkan ini hanya sebentar. Jangan takut, Bu Guru ada yang rumah papa sudah tanya, Bu Guru pulangnya sih jam berapa? Bu Guru istirahatnya sih jam berapa? Nanti ada waktunya, ya. Masih lanjut apa sudah? Sudah. Nah, habis ini apa? Istirahat. Iya. Mau istirahat? Bu Guru juga iya, pengen istirahat. Berarti sama-sama ya. Nah, lanjut sebentar. Nanti istirahat, lanjut sebentar. Dalam peristiwa Isra Mi'raj,
kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, orang-orang kafir itu yang tidak percaya semakin mengejek Rasulullah. Rasulullah diejek. Apa iya dalam satu malam melakukan perjalanan darani berbohong? Kesulitannya Rasulullah menghadapi kesulitan, rintangan, bahkan pengikutnya Nabi Muhammad oleh orang-orang kafir itu diejek, bahkan dianiaya gitu. Tapi bagi umat Islam yang percaya bahwa itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba kita selingi dengan apa ya? Nyanyi atau sholawatan? Sholawatan? Sholawat apa? Ayo. Coba kita setelah Asmaul Husna kan kita yaitu nama-nama Allah, yaitu wujud ya, wujud kita bakal sebenarnya wujud kita bakal. Di depanmu, coba lihat ke depanmu. Sekarang yang anak laki-laki ke anak laki-laki, yang perempuan ke perempuan. Pegang pundaknya. Ya, pegang pundaknya. Yang perempuan, silakan yang di depan dipijit. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk empat.
kita bahas hari ini. Keteladanan Isra Mi'raj tadi yang percaya pertama adalah sebuah kepercayaan dan kesabaran. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj berarti sabar dalam menghadapi segala cobaan dari orang-orang kafir yang mengejeknya. Yang kedua adalah ketaatan. Berarti Rasulullah taat kepada Allah segala perintah apapun, termasuk melaksanakan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melaksanakannya dengan ikhlas. Yang ketiga, kasih sayang dan kepedulian, yaitu Rasulullah peduli kepada umatnya. Bagaimana? Yaitu kita sebagai umatnya, kita harus timbal balik, yaitu kita taat kepada Rasulullah. Bagaimana kita meneladani Rasulullah? Yaitu berdoa dan beribadah kepada Allah setiap waktu. Refleksinya bahwa sebuah peristiwa, perhatikan, sebuah peristiwa kalau Allah sudah menghendaki kun fayakun, pasti akan terjadi. Dan ini juga peristiwa Isra Mi'raj pasti terjadi, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan mengambil peristiwa dari Isra Mi'raj, kita bisa mengambil keteladanan juga dari Rasulullah. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan bahagia. Nanti kita lanjut acara selanjutnya. Bila Bu Guru dalam menyampaikan banyak kesalahan, Bu Guru mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Mana kelas 1? Kelas 1? Kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Diam. Siapa yang tidak bisa diam, berarti dia kalah. Yang tidak bisa diam kalah berarti. Kalian kepengen istirahat? Ya, istirahat di tempat. Kalau kalian istirahat di murid kelas 3 yang akan membawakan sebuah lagu yang diiringi dengan alat musik, ini nanti akan ditampilkan oleh Mbak Ruhita sama Mbak Uswa dan Mbak Nadia. Mari kita saksikan.
Ya Allah, lindungi. Ya Allah, ya Allah, lindungi guruku. Ya Allah, sehatkan guruku. Ya Allah, jagalah guruku. Ya Allah, sayangi guruku. Ya Allah, lindungi Bang Markoni. Ya Allah, sehatkan Bang Markoni. Ya Allah, jagalah Bu Yani. Ya Allah, sayangi Bu Yani. Ya Allah, lindungi Pak Waris. Ya Allah, sehatkan Bu Siti. Ya Allah, jagalah Bu Fitri. Ya Allah, sayangi Bu Retno. Ya Allah, lindungi Bu Dwi. Ya Allah, sehatkan Bu Novi. Ya Allah, jagalah kami. Allah, sayangi temanku. Kelas 3 itu tadi penampilannya ya. Kita didoakan tadi loh, satu persatu kalian juga ya. Kita didoakan ya, semoga kita semua dilindungi, disehatkan, disayangi oleh Allah. Semuanya coba tepuk salut. Jempol kiri, dua jempol, salut. Lanjut. Sekali lagi yang semangat, tepuk salut. Jempol kiri, dua jempol, salut. Iya. Kita lanjut lagi. Penampilan dari kelas 4. Silahkan kelas 4 yang mau menampilkan maju ke depan membacakan surat-surat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah siap atau belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبله الناس لست أقلده إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى من أرضانا لن نسعى لرضاه وأكون أنا ما أهوانا مالي ومالي ضار سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاه لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا لا نرضي الناس بمالا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Beri tepuk tangan yang meriah. Itu tadi tarian Kun Anta dari murid kelas 5.
Masih satu lagi penampilan dari kelas 6.
dan fakir miskin. Berikut akan kami bacakan, akan Bu Guru bacakan. Murid SD Negeri Prembun yang berhak mendapatkan santunan. Ada 8 murid. Silakan bagi yang namanya dipanggil untuk maju ke depan. Dari kelas 1, Helga Rahmatul Naraya, silakan maju. Dari kelas 2, Wahyu Irawan. Dari kelas 3, Marcelina. Kelas 4, Haikal dan Rashid. Kelas 5, Akbar Abdillah. Kelas 6, Raisa Adelia. Dan tambahan satu lagi, Prananda Junior. Baik, santunan akan diberikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Prembun kepada Bapak Markoni SPD. Kami persilakan untuk berkenan memberikan santunan. Baik, untuk santunan yang pertama dari siswa kelas 1 ada Helga Rahmatul Naraya dan Prananda Junior. Untuk kelas 2 diberikan kepada Ananda Wahyu Irawan. Santunan untuk perwakilan siswa kelas 3 diberikan kepada Marcelina. Santunan untuk murid kelas 4 diberikan kepada Ananda Haikal. Santunan untuk kelas 4 juga diberikan kepada Ananda Abdul Rashid. Untuk kelas 5 santunan diberikan kepada Ananda Akbar Al-Abdillah. Dan untuk kelas 6 santunan diberikan kepada Nanda Raisa Adelia.
Guru kami disambat Bapak Priyoyi Polo selaku pengawas dan Bapak Kapolri selaku Kepala SD Negeri Bumbun untuk santunan yang telah diberikan. Seluruh murid dimohon untuk berdiri. Ini nggak apa-apa dijaga ini. Bisa dikat, bisa dikat. Enggak, anu ini mau bikin itu. Tadi diedit dengan Nabi Muhammad SAW pada hari ini kita telah melaksanakan rangkaian acara dari awal hingga akhir telah kita lalui. Namun sebelum acara ditutup ada pengumuman penting, mohon didengarkan. Yang pertama, setelah nanti kita tutup acara ini, setelah ditutup ya, kalau belum ditutup berarti masih di sini. Setelah ditutup, nanti silakan kalian kembali ke kelas masing-masing untuk menerima menikmati MBG. Setelah kalian menikmati MBG, kalian boleh beristirahat. Sebentar dulu, belum ditutup, masih di tempat. Baiklah, mari kita bersama-sama tutup acara pada hari ini dengan